Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Shalom. Kita bersama-sama mengambil bahagian untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang 13. Saya baca untuk kita. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, judul tema renungan kita hari ini adalah berperan dalam pertumbuhan gereja. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita semua di dalam gereja diperlengkapi, diberikan karunia untuk melayani Tuhan bersama-sama. Setiap orang dengan segala keunikannya diberikan kesempatan melayani, dan dalam setiap hal yang kita kerjakan, tentu tidak semua orang harus menjadi pemain musik, WL, singer, dan sebagainya. Kendati pun demikian bahwa bukan hanya itu saja yang dapat dikatakan sebagai pelayanan. Ada banyak hal di dalam gereja yang bisa kita kerjakan, melayani Tuhan, bahkan sampai kepada keluar gereja, berdampak bagi keluarga, bagi masyarakat, lingkungan di mana kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, bagaimana kita berperan dalam pertumbuhan gereja? Yang pertama, kita berperan dalam pertumbuhan gereja dengan menggunakan karunia dan talenta yang kita miliki untuk melayani gereja dan masyarakat. Artinya, kesempatan itu bukan hanya berlaku di dalam gereja, tapi juga berlaku di luar gereja. Nah, panggilan kita jelas, setiap kita dengan keunikan masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda, tentunya untuk saling melengkapi. Bukan untuk saling mendiskreditkan hal-hal yang lain, tetapi justru untuk memperlengkapi semua orang dalam melayani Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana kita berperan dalam pertumbuhan gereja? Yang kedua adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Saudara, kalau saya boleh katakan, ini adalah dengan kita melatih, memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengambil kesempatan yang sama. Dengan kata lain, kita menjadi mentor bagi mereka, memberikan kesempatan bagi mereka dengan mengajarkan hal-hal yang dapat kita ajarkan. Sebagai contoh, saya bisa bermain musik, harapannya saya bisa mengajar yang lain dengan hal yang sama untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan gereja terjadi tentu dengan ketika semua orang terlibat dalam pelayanan. Nah, kita berkata demikian bahwa dengan kita sama-sama mengambil bahagian melayani Tuhan dengan talenta dan karunia yang ada, maka itu berdampak kepada pertumbuhan gereja. Tujuan pertumbuhan gereja adalah untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kedewasaan rohani yang penuh. Nah, pada akhirnya gereja menghasilkan banyak buah. Bapak Ibu Saudara, mari di waktu dan kesempatan di mana kita ada hari ini, sisa waktu yang ada pada kita mengambil bagian bersama melayani Tuhan dengan talenta, karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.